Habibie Permana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan. Saya Uska Isara. Tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu mengkombinasikan jalur metabolisme karbohidrat, lipid, protein ke siklus TCA dan siklus urea. Katabolisme. Pada tahap 1, makromolekul sel dipecah menjadi unit-unit pembangun utamanya. Pada tahap katabolisme 2, berbagai produk yang dibentuk di dalam tahap 1 dikumpulkan dan diubah menjadi sejumlah molekul-molekul yang lebih sederhana. Dengan cara yang sama, asam lemak dan kerangka karbon dari hampir semua asam amino juga dipecah membentuk gugus asetil-CoA. Asetil-CoA merupakan produk akhir yang bersifat umum dari tahap 2 katabolisme. Pada tahap 3, gugus asetil dari asetil-CoA diberikan pada siklus asam sitrat, yaitu lintas alur yang dilalui oleh nutrien penghasil energi. Di sini terjadi oksidasi nutrien, menghasilkan karbon dioksida, air, dan amonia. Salah satu sumber lemak adalah minyak kelapa. Kelapa mengandung trigliserida rantai sedang, jenis lemak sehat yang dibutuhkan tubuh untuk energi kilat dan memiliki sifat antiinflamasi. Minyak kelapa merupakan salah satu bentuk olahan dari buah kelapa. Dikutip dari Medical News Today, kandungan gizi dalam 1 sendok makan minyak kelapa sama dengan 121 kalori, 13,5 gram lemak, di mana 11,2 gram lemak jenuh. Sementara itu, sebagaimana dikutip dari Hello Sehat, diketahui bahwa komposisi lemak 100% dari lemak, terutama 80-90% adalah lemak jenuh. Pada minyak kelapa setidaknya ada 3 jenis asam lemak jenuh seperti asam laurat, asam myristat, dan palmitat. Selanjutnya, asam-asam lemak tersebut akan melalui proses katabolisme pada tubuh. Pemecahan atau katabolisme lemak dimulai saat lemak berada di dalam sistem pencernaan makanan. Lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Dari kedua senyawa tersebut, asam lemak mengandung sebagian besar energi, yaitu sekitar 95%, sedangkan gliserol hanya mengandung 5% dari besar energi lemak. Untuk dapat menghasilkan energi, asam lemak akan mengalami oksidasi yang terjadi di dalam sel, tepatnya dalam bagian mitokondria, sedangkan gliserol dirombak secara glikolisis. Gliserol dalam glikolisis akan diubah kembali menjadi dihidroksiaseton fosfat. Oksidasi asam lemak juga melalui lintasan akhir yang dilalui karbohidrat, yaitu siklus Krebs. Setelah berada di dalam mitokondria, asam lemak akan mengalami oksidasi untuk menghasilkan energi. Oksidasi asam lemak terjadi dalam 2 tahap, yaitu oksidasi asam lemak yang menghasilkan residu asetil-CoA dan oksidasi asetil-CoA menjadi karbon dioksida melalui siklus Krebs. Oksidasi beta asam lemak adalah proses pemecahan asam lemak menjadi asetil-CoA yang akan diproses lebih lanjut menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Proses pemecahan tersebut pada eukariotik terjadi di mitokondria. Jadi, asam lemak yang ada di sitoplasma harus dibawa ke mitokondria dulu agar dapat berlangsung oksidasi beta. Asam lemak yang terdapat pada sitoplasma harus diaktifasi terlebih dahulu menjadi asil lemak CoA sebelum masuk mitokondria. Asil lemak CoA tidak dapat begitu saja menembus membran mitokondria. Molekul tersebut harus dibawa oleh pembawa yang disebut karnitin. Asam lemak CoA akan berikatan dengan karnitin membentuk asil lemak karnitin dan menembus membran mitokondria. Setelah masuk ke dalam mitokondria, akan terjadi tahap dehidrogenasi, yaitu asam lemak CoA yang sudah berada di dalam mitokondria oleh enzim asil CoA di dehidrogenase menghasilkan senyawa enol-CoA. Pada reaksi ini, FAD atau flavin adenin dinukleotida yang bertindak sebagai koenzim direduksi menjadi FADH2 dengan mekanisme fosforilasi bersifat oksidasi melalui rantai pemafasan. 1 molekul FADH2 dapat menghasilkan 2 molekul ATP. Selanjutnya, tahap hidratasi, yaitu ikatan rangkap pada enol-CoA dihidratasi menjadi 3 hidroksilasil CoA oleh enzim enol-CoA hidratase. Tahap selanjutnya, dehidrogenase 2, yaitu
3-hidroksil-asil-CoA oleh enzim beta-hidroksilasil-CoA dehidrogenase dengan NADH+ sebagai koenzimnya menjadi beta-ketoasil-CoA. NADH yang terbentuk dari NADH+ dapat dioksidasi kembali melalui mekanisme fosforilasis oksidatif yang dirangkaikan dengan rantai pernapasan menghasilkan 3 molekul ATP. Tahap selanjutnya, pemecahan molekul dengan enzim beta-ketoasil-CoA tiolase. Pada reaksi ini, satu molekul ketoasil-CoA menghasilkan satu molekul asetil-CoA dan sisa rantai asam lemak dalam bentuk CoA-nya yang mempunyai rantai 2 atom karbon lebih pendek dari semula. Proses degradasi asam lemak selanjutnya adalah pengulangan mekanisme beta-oksidasi secara beruntun sampai panjang rantai asam lemak tersebut habis, dipecah menjadi molekul asetil-CoA. Tahap selanjutnya, asetil-CoA yang terbentuk akan masuk pada tahap siklus Krebs, di mana asetil-CoA akan berikatan dengan oksalat asetat dengan bantuan enzim sitrat sintase. Setelah itu melepas CoA-SH dan membentuk sitrat. Dapat terlihat pada siklus Krebs bahwa setelah asetil-CoA diteruskan ke siklus Krebs menghasilkan energi berupa NADH, FADH2, GTP atau ATP, di mana masing-masing energi NADH berjumlah 3, FADH2 berjumlah 1, dan ATP berjumlah 1. Energi katabolisme pada katabolisme asam lemak, di mana 1 mol asam plametat dikatabolisme hingga siklus Krebs, maka energi yang dihasilkan yaitu 1 FADH, 1 NADH, dan 8 asetil-CoA terbentuk pada tahap beta-oksidasi. Setelah beta-oksidasi sebanyak 7 kali, maka energi yang dihasilkan yaitu sebesar 35 ATP. Tahap siklus Krebs, pada tahap ini satu siklus menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 GTP atau ATP. Karena ada 8 asetil-CoA, maka siklus Krebs akan berlangsung sebanyak 7 siklus, sehingga menghasilkan energi sebanyak 96 ATP. Karena pada tahap aktivasi ATP digunakan 1, maka 35 ATP ditambah dengan 96 ATP dikurang dengan 1 ATP, sehingga energi katabolisme asam plametat sebesar 130 ATP. Kesimpulan, 1. Katabolisme asam lemak adalah proses perubahan asam lemak menjadi energi. 2. Reaksi beta-oksidasi berlangsung dalam 4 tahap, yaitu dehidrogenasi 1, hidratasi, dehidrogenasi 2, dan tiolasi tahap pemotongan. 3. Reaksi beta-oksidasi terjadi pada mitokondria sehingga asam lemak yang ada pada sitoplasma harus diaktifasi menjadi asil asam lemak CoA dan dibawa oleh karnitid menuju mitokondria.